kita ditanya Bapak Ibu sekalian, demi Allah, kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha kita di dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Oleh karenanya, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu di masa silam, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aslih laka ma madha, aslih ma baqiya min umrika, yughfar laka ma madha. Kata para ulama, perbaikilah hari-harimu yang tersisa, nanti Allah akan mengampuni kesalahanmu di masa yang lalu. Maka Bapak Ibu boleh jadi di hari-hari sebelumnya kita kurang perhatian dengan anak, kita belum menjadi teman murojaah yang baik buat anak, tapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu-waktu yang tersisa untuk mendampingi dengan sebaik hati, dengan sepenuh hati, sebaik mungkin, untuk menemani anak-anak kita tumbuh di atas ketaatan dan keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bimbing mereka, mari kita sampaikan pesan-pesan kebaikan yang indah buat mereka. Karena begitulah para ulama mengajarkan kita. Bapak Ibu pernah tahu ada kitab hadis judulnya Bulughul Maram? Pernah dengar Pak kitab hadis ini Pak? Bulughul Maram. Siapa penulisnya Pak? Yang tahu dapat hadiah? Imam Nawawi? Kurang tepat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tafadhol, dapat hadiah, Masya Allah. Itu ya hadiahnya. Masya Allah, nih dapat kuis, dapat hadiah juga ya. Ibu-ibu mau dapat hadiah Bu? Saya kasih soal kuis juga. Siap-siap Bu ya. Soalnya mau yang mudah atau yang susah? Hah? Yang susah? Baik, soal buat ibu-ibu. Yang bapak-bapak udah dapat hadiah nih, Masya Allah. Nanti kita sambung lagi faedahnya Pak ya. Buat ibu-ibu, jawab Bu ya. Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur keturunannya. Waduh, kok nanyanya tentang hadis ini? Enggak apa-apa Bu, pertanyaannya mudah. Berdasarkan hadis tersebut, pertanyaannya adalah siapa di antara ibu-ibu yang anaknya paling banyak? Ada yang anaknya 2? Angkat tangan Bu. 2 ada. 3? Masya Allah. 4? Masya Allah. 5? Ada 5. 6? 7? 8? 9? 10 ada? Masya Allah, ada yang 10 Ustaz? 10? Masya Allah, itu ummahat yang pakai cadar. Pakai cadar semua ya. Nanti diambil di depan ya. Tafadholi. Ditaruh di situ saja. Baik. Kok jadi ngomongin anak banyak ya? Kita kembali lagi ke faedah tadi. Bulughul Maram itu yang menyusun adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan siapa sangka ternyata kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar itu, sebab penulisannya adalah karena Ibnu Hajar menghadiahkan putranya yang baru saja lahir, yang mana dia sudah sejak lama merindu dan mendambakan punya anak seorang putra. Putranya lahir, lalu kemudian dia hadiahkan putranya itu dengan kitab hadis yang beliau susun, yang kelak akan menjadi panduan beliau untuk mengajari anaknya tersebut. Masya Allah. Kalau kita bapak-bapak sudah nyusun kitab apa kita Pak untuk menasihati anak kita? Ibnul Jauzi rahimahullah menyusun kitab judulnya Luftatul Kabad fi Nasihatil Walad. Ibnul Jauzi nyusun 18 bab, isinya nasihat buat anak. Kita kira-kira udah nyusun berapa bab Pak? Udah sampai di bab mana nih Pak? Bab niat insyaallah. Habis ini KR-an saya susun nasihat buat anak saya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sungkan untuk memberikan nasihat dan pesan kepada anak. Tapi kan saya sibuk Kak Erlan, kerja cah kerja Kak Erlan. Namanya juga orang kerja sibuk cari nafkah, mana sempat memberi nasihat Kak Erlan. Bapak Ibu, ketika nganterin anak berangkat ke sekolah, ini kan momen untuk memberikan nasihat kepada anak. Nabi SAW itu menasehati anak kecil, yakni Ibnu Abbas, ketika di atas kendaraan loh.
Nabi berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Nabi memberikan nasihat ini ketika sedang membonceng Ibnu Abbas di atas hewan yang disebut dengan bighal atau baghlah, peranakan antara kuda dan keledai. Ini di atas kendaraan, Pak, memberi nasihat. Masya Allah. Kadang kita gara-gara sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk mikirin usaha dan dagang, di jalan bengong ya Pak ya. Tahu-tahu udah sampai sekolah aja. La haula wala quwata illa billah, Allahul musta'an. Maka ini pelajaran berharga buat kita untuk menyisihkan waktu guna memberikan nasihat dan pesan-pesan kebaikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu berkesan dan punya kenangan yang indah dengan orang tuanya. Orang tua yang punya tempat spesial di hati anak-anaknya, maka inilah orang tua yang berkesan. Bahkan dengan sebab orang tua, bisa jadi anak itu suatu saat hendak berbuat dosa dan maksiat, dia kemudian berpaling dari dosa dan maksiat tersebut karena ingat dengan sosok orang tuanya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf waktu itu diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang merupakan istri pembesar Mesir kala itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu berhasrat pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga berhasrat pada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Jadi Nabi Yusuf lihat tanda dari Allah, baru kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan buruk, sesungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas atau terpilih. Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, Nabi Yusuf itu seorang laki-laki yang secara tabiat suka pada wanita. Nabi Yusuf juga saat itu menjadi pemuda yang belum menikah, yang ketika dipancing syahwatnya wajar jika dia juga berhasrat. Apalagi Nabi Yusuf saat itu jauh dari keluarga. Kalau dia mengiyakan ajakan wanita tersebut, Nabi Yusuf tidak akan mencemari nama baik keluarganya. Tapi Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah sosok sang ayah yang hadir di dalam benaknya dalam keadaan sedang menggigit jarinya. Bayangkan Bapak Ibu, karena keinget ayah, dia berpaling dari ajakan wanita yang cantik jelita. Subhanallah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak kita suatu saat diajak berbuat dosa dan maksiat oleh temannya, kira-kira dia menghadirkan sosok kita nggak sebagai orang tuanya? Orang tua yang berkesan, yang akan hadir di dalam benak anak adalah orang tua yang dekat dengan anak-anaknya, dan orang tua yang tidak bosan untuk memberikan pesan-pesan kebaikan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik dan berkesan buat anak-anak kita. Dan inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.